Dan kalau kita bicara tentang gereja, di dalam Alkitab Anda cari nggak ada gereja itu. Ya, di Alkitab nggak ada itu ya. Berarti nggak ada, ini ilegal ya, bukan ya. Gereja itu berasal dari kata bahasa Portugis, bahasanya igreja, ya, igreja. Nah, kemudian di Indonesia jadi gereja. Basa Jawa tadi gereja. Nah, ya. Ya, igreja itu berasal dari akar kata eklesia, ya. Dan eklesia itu dari bahasa Yunani yang berarti dipanggil keluar. Ek itu keluar, klesia itu dipanggil, ya. Kaleo itu memanggil. Ada bebek yang cukup enak. Kenapa ngomongin bebek ya? Yaitu bebek kaleo. Ya, itu bebek mantap ya. Itu saya senang kalau ke Jakarta atau ke Bandung ya. Nggak tahu di Semarang belum buka ya, tapi bebek kaleo ya. Kenapa? Karena bebeknya memanggil ya. Ya, tetapi kalau klesia dipanggil, ya, dipanggil. Jadi kita ini pasif, ya, tetapi ada yang panggil kita keluar. Nah, kalau kita bicara tentang dipanggil keluar, itu adalah gereja. Berarti gereja ini bukan gedung, benar ya? Dipanggil keluar itu kan ada hubungannya sama gedung, ya. Dan kalau kita bicara di 1 Petrus 2 ayat 9, coba ditampilkan. Saya tidak banyak ayat hari ini, tidak terlalu panjang. 1 Petrus 2 ayat 9 itu kita belajar bagaimana yang namanya dipanggil opos ya. Nah, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang bagian bawah, yang telah memanggil kamu keluar. Siapa ini yang telah memanggil kita keluar? Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi konsepnya dipanggil keluar, itu konsep dipanggil keluar dari gelap menuju terang, ya. Jadi gereja adalah kumpulan orang atau orang juga bisa, ya, karena satu orang juga termasuk gereja, ya. Orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju terang. Ya. Gelapnya apa sih? Ya, petang ya. Ya, gelap itu petang ya memang, ya. Tapi kadang-kadang gelap juga dimisalkan, contoh begini. Lu paham matematika nggak? Waduh, gelap gua. Lu paham bahasa Inggris nggak? Waduh, petang. Gelap itu bisa juga bicara tentang ketidaktahuan, nggak ngerti gitu ya. Kita dulu melakukan banyak hal dan kita nggak ngerti itu salah, ya. Saya tadi malam ngobrol dengan salah satu anak muda. Dia bilang, saya juga ketika mengingat dulu beberapa waktu yang lalu, saya lihat apa yang saya lakukan itu bodoh. Saya bilang, lu baru tahu ya. Ya, apa yang saya lakukan bodoh, berarti sekarang dia tahu. Tapi waktu dia lakukan itu dulu nggak tahu, gitu ya. Gelap, petang, gitu ya. Tapi gelap juga bicara tentang sesuatu yang jauh dari sumber terang. Sumber terang bicara tentang Allah. Jadi kegelapan bicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang belum percaya dipanggil keluar dan ditaruh di tempat yang khusus, yaitu terangnya yang ajaib. Itu disebut dengan gereja. Pertanyaan saya, apakah kita termasuk gereja? Amin. Wah, mantap ya. Coba Anda berkaca, yang bawa cermin kecil ya, keluarin, berkaca. Kamu masih di gelap atau sudah di terang? Ya.
Jangan-jangan kamu ke gereja tapi sebetulnya masih gelap. Saya nggak bilang kalau begini kamu keluar, no, nggak ya, tidak. Tetapi Anda belum jadi gereja. Gereja adalah orang-orang yang sudah keluar dari gelap, udah nggak di gelap lagi, tapi menuju ke terangnya yang ajaib. Makanya ada lagu, gereja bukan gedungnya, tapi gereja orangnya. Kita punya gedung yang mewah, gedung yang megah, tapi ternyata isinya orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Buat apa? Setuju? Itu bukan gereja namanya. Kita punya gedung yang mewah, AC-nya dingin banget gitu ya, sound systemnya mewah gitu ya, musiknya enak didengar, tapi orang-orangnya masih dalam kegelapan, masih suka iri satu dengan yang lain, masih suka berzina, masih suka mencuri. Mencuri itu kan gak harus nyuri mobil, nyuri banyak hal. Masih suka ngomongin orang. Saya mau bilang itu gereja yang rasanya gelap, gak enak begitu. Ya. Ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kok saya bingung ya, saya masuk ke gereja saya itu rasanya ada sesuatu yang gak nyaman. Cerita aja gitu ya. Saya bilang ya mungkin Anda yang sensitif. Saya bilang begitu ya. Mungkin lagi baper gitu ya, bawa perasaan. Tapi Bapak Ibu, gereja bisa dirasakan. Setuju ya? Saya tidak bilang bahwa gereja Isa Masih Condrokusumo always fun. Enggak ya. Kita pun mengalami masa-masa sulit. Kita pun mengalami masa-masa gak enak. Sama ya, sama. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah keluar dari kegelapan? Perselisihan itu wajar, beda pendapat itu wajar, no problem ya. Ada kasus Petrus sama Paulus ribut besar, ada di Kisah Para Rasul ya. Petrus itu kurang apa sih? Oh, dia lewat, bayangannya kena orang sakit aja, orang sakit sembuh. Bayangin, Paulus kurang apa? Ini sepertiga Alkitab dia tulis, tapi dua orang itu pernah ribut. Ya, pernah ribut. Petrus itu orangnya nggak cari masalah. Ya, Petrus itu orang yang nggak cari masalah. Dia waktu penginjilan dengan orang-orang bukan Yahudi, Petrus mau makan dengan mereka. Wah, Petrus makan dengan mereka, mungkin makan babi panggang, ya, mungkin makan sansang, ya. Kemudian ada grup yang kedua, grup Yakobus. Grup Yakobus ini grup garis keras. Beneran ya, Yakobus ini garis keras di Yakobus. Ya mungkin kalau di kita apa ya garis keras? Karismatik kali ya. Ya, Yakobus ini karismatik gitu ya, tapi karismatik Yahudi ya. Yakobus punya pendapat bahwa yang bukan Yahudi itu warga kelas 2 ya, warga kelas 2. Makanya ketika Yakobus datang, Petrus lihat, ada Yakobus datang, daripada dia ribut sama Yakobus, kenapa kamu makan dengan orang bukan Yahudi? Dia menyingkir, dia ngalih gitu ya. Ono Yakobus di mana tuh diseneni, aku tak ngalih sih, aku tak kumpul sama orang Yahudi makannya, yang orang non Yahudi ditinggal. Paulus melihat itu. Bukan Pak Paulus Sumarno ya, Paulus beneran. Rasul Paulus melihat itu dan dia bilang, oh ini kok senior kok kayak begini ya. Cari muka. Wah, Paulus marah ya. Paulus marah ya. Menariknya apa? Loh, bukan berarti kalau kita sudah terang semua lalu tidak akan ada konflik. Enggak. Bukan berarti ketika terang semua tidak akan ada masalah.
Masalah tetap ada, konflik tetap ada. Ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini tergantung engkau terang atau gelap. Betul nggak? Ya. Konfliknya tetap ada, problem tetap ada. Ya, jangan dikira waduh, yang namanya majelis itu pasti isinya ngerecokin pendeta. Ini cari ini loh ya, ini cari ini. Sampai ada yang mengatakan majelis itu singkatannya apa? Ya, katanya ya, majelis itu manusia jelmaan iblis. Astaga, itu majelis ya. Saking seringnya majelis ribut sama pendeta. Yang mantan majelis ketawa ya. Ya, bukan berarti sekali lagi majelisnya pasti salah. Pendetanya pasti salah. Bukankah ketika kita berada di dalam terang, setan gak suka, betul? Setan pasti bikin masalah. Adu sana, adu sini. Setan itu paling suka adu ayam. Makanya di sini ada yang suka adu ayam nggak? Itu setan itu. Setan itu paling suka adu ayam. Ya, suami diadu sama istri, betul kan? Ya, majelis sama pendetanya ribut melulu. Itu adu ayam urusannya itu setan. Ya. Tapi kembali ke sini. Yang mau saya garis bawahi, yang namanya terang belum tentu kita berpikir semua akan damai nyaman. Berarti kalau gereja ribut, berarti gerejanya belum di dalam terang. Enggak. Ya. Sometimes terang pun ada masalah dan pasti ada masalah. Problemnya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Ya. Suami istri tetap ada masalah. Walaupun suaminya sangat mengasihi istri, istri sangat tunduk kepada suami, ada masalah? Ada. Ya, jangan dicari siapa yang salah, ya, tapi bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan jangan pergi ke Pegadaian, ya. Ya, karena Pegadaian slogannya apa? Mengatasi masalah tanpa masalah. Saya pikir tidak, ya. Nah, kembali kepada teks kita. Jadi yang kita bahas di sini, gereja adalah kumpulan orang atau orang yang sudah keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, jika kalau saya bilang gereja itu bisa mengacu kepada gereja pada kumpulan komunitas atau gereja secara pribadi. Ya. Jadi Dina itu juga gereja. Ya. Angga juga gereja. Ya, Pak Marno juga gereja. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan ini ada 4 julukan untuk gereja. Kita baca dari awal. Sama ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi yang pertama kita dapat gelar bangsa yang terpilih. Untuk apa kita dipilih? 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika 2 ayat 13 berkata demikian. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi kalau dikatakan tadi bangsa yang terpilih, ya, berarti kita ini dipilih untuk apa? Diselamatkan. Karena kita sudah keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi sudah pasti kita akan mendapat keselamatan. Jadi bangsa yang terpilih bicara tentang gereja, bicara tentang diselamatkan. Yang kedua, imamat yang raja. Imamat raja ini apa sih? Memang bahasa Indonesia agak sulit ya. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia masa kini, ya, BMIK, ya, kita akan lebih bisa membayangkan, ya. Saya bacain dalam bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam
yang melayani raja. Oke. Jadi artinya imamat yang rajani itu apa sih? Imam-imam yang melayani raja. Imam itu apa sih? Dalam perjanjian lama, imam ini adalah seorang penghubung antara Allah dengan manusia. Ya, orang biasa nggak bisa doa sama Tuhan langsung, nggak boleh. Bahkan bait Allah terbagi menjadi 3. Pelataran itu ya model-model kayak kita ini pelataran pasti ya. Ya kita ini pasti pelataran lah udah pasti ya. Udah gitu, oh udah pelataran paling pojok kiri itu. Ya kita ini pelataran ya. Setelah pelataran ada yang namanya ruang kudus ya, atau ruang suci. Ruang suci ini yang bisa masuk imam. Imam-imam bisa masuk ruang suci. Nanti ada satu ruang lagi namanya ruang maha suci. Maha itu besar ya. Bahasa Inggrisnya Holy of Holies. Yang suci dari yang paling suci. Waduh ya. Ruang yang paling suci itu hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Wis pitok. Gak boleh orang sembarangan gak boleh masuk. Ya. Tetapi dikatakan bahwa kita itu imam. Ya, kita itu imam. Imam ini melayani siapa? Bahkan dikatakan kita ini bukan imam biasa, kita imam yang melayani raja. So Bapak Ibu, jangan khawatir doa Anda tidak didengar. Ya. Jangan khawatir doa Anda tidak didengar. Ada banyak yang berkata, aduh, aku jaluk donga mbek Pak Pendeta. Boleh? Boleh. Saya senang bisa mendoakan. Saya merasa terhormat bisa mendoakan Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang doa Anda dan doa saya sama-sama didengar Tuhan. Amin. Tuhan gak bilang, oh ini yang doa Pak Pendeta saya tak ruwakno. Orang no ceritanya ngono. Ya. Oh ini yang doa Penatua Sumarno. Ya malaikat catet. Sing donga Pak Marno masalahnya. Gitu. Ya. Tapi nek sing donga Angga wis asal trimo ya paling curhat itu. Nah ya. Tuhan mendengar selama kita, tadi itu syaratnya apa? Dari gelap menuju terang. Kita gereja, kita punya status yang kedua, kita imam yang melayani raja. Bayangin, bukan imam biasa, tapi imam yang melayani raja. Ketika engkau berdoa, milikilah iman bahwa engkau didengar Tuhan. Ya. Ada satu anak, saya pernah cerita ini, saya lupa ingat. Saya ingat lupa maksudnya. Ya. Ada satu anak berdoa kepada Tuhan, minta bola. Dia berdoa keras sekali. Tuhan, aku minta bola. Lalu ibunya bilang, hei, jangan keras-keras. Tuhan sudah dengar. Ya Tuhan memang dengar, tapi Bapak kan nggak dengar. Ya, dia berharap ketika dia berdoa, Tuhan aku minta bola. Dia berharap yang dengar siapa? Bapaknya. Jadi bapaknya akan keluar dan beli bola. Ya, itu doa yang keliru. Kita nggak perlu bengak-bengok karena Tuhan tidak mendengar dengan kuping. Ya. Tuhan tidak mendengar dengan telinga seperti kita. Bahkan dikatakan Tuhan mengerti tetesan air mata. Coba yang kita cuma pernah sampaikan ini ya, doa Anda ngik saja Tuhan sudah tahu. Ya. Ketika Pak Nurul lipat tangan dan berdoa, Tuhan ngerti.
Tuhan ngerti itu ya, udah tahu ya, itu Tuhan tahu. Oh, rekening habis ya. Ya Tuhan tahu lagi butuh duit. Ya malaikat kirim berkat, kan begitu, betul ya? Ya, kan? Ya, itu hebatnya Tuhan kita nggak perlu ngapalin teks. Kalau kamu mau minta ampun sama Tuhan, baca 5 kali. Atau kalau ini baca 5 kali, akan diampuni Tuhan. Saya tidak menyinggung siapapun, tetapi ini aneh. Kenapa? Sekali lagi, kalau engkau betul-betul menyesal, kalau engkau betul-betul bikin kesalahan dan engkau betul-betul menyesal, kira-kira saya ngomong nggak sih? Jujur, suruh doa berapa kali? 5 kali ini. Oh iya, saya yakin, ya benar ya. Kalau anda betul-betul serius minta ampun sama Tuhan, paling misalnya mau nangis. Yang sudah pernah pasti tahu apa yang saya sampaikan, ya. Boro-boro doa Bapak kami hilang kabeh ya, Bapak apa mau ya. Ya, karena apa yang ada di hati itu tercurah semua. Ya. Jadi tentu Tuhan tidak mendengar dengan hati, dengan telinga, Tuhan mendengar dengan hati. Tuhan ngerti kok masalah kita. Tuhan mengerti problem kita. Dan jangan khawatir, sekali lagi, engkau imamat yang rajani. Engkau punya kuasa untuk komunikasi langsung. Cuman bodohnya, sorry to say, banyak di antara kita nggak mau. Kita nggak mau lipat tangan, tutup mata, berdoa nggak mau. Kalau ada masalah, si pertama boleh itu ART. Ya, Mas Purwoko masih jadi ART ya. Ya, kalau si mabuk boleh ini ART. Ya makanya ya, spesial mabuk dewe, nomor boleh. Ya, apa-apa yang dicari ART, atau ada masalah sedikit yang dicari mertua. Saya nggak bilang salah ketika engkau ke Pak RT, enggak salah, enggak. Cuman sekali lagi, hatimu itu berharap kepada siapa? Kalau engkau memang berharap kepada Tuhan, ketika problem muncul, boom, berdoa. Ya setelah berdoa tentu harus ada tindakan, ngotot cuma, ya kan? Harus ada tindakan. Tetapi yang pertama berdoa. Saya sudah bilang, kita jangan percaya sama obat. Obat itu cuma alat. Maka dari itu kalau mau minum obat, ngapain dulu? Berdoa. Mau minum obat dalam hati atau kalau bisa berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Amin. Bukan obatnya kita berharap, bukan kalpanaknya. Haleluya, saya jatuh ya. Aduh, jatuh kasihan ya. Aduh, ya mungkin kaget ya dengar suara saya. Aduh. Iya. Ya Om Yoyo tahu kamu nangis ya. Ya. Wah, itu saya yakin Tuhan tahu maksud dia ya. Ya, bahasa tetesan air mata. Itu dia mengeluh sama Tuhan. Waduh, tiba Tuhan itu. Sama halnya dengan kita, ya, kita pun punya akses langsung kepada Tuhan. Kita imamat yang rajin. Ya. Jangan pernah sungkan. Kita tidak perlu kalau mau ndonga ayo aduse sing resik. Ben ganteng parfuman sih baru ndonga. Begitu kan? Nah, Anda dalam banyak kotoran. Anda berlumur. Bau Anda tidak karu-karuan. Ketika kau datang kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Alkitab mencatat Tuhan turun
Tuhan berlari, Tuhan memeluk anak bungsu yang hilang. Setuju? Tuhan gak bilang, jangan deket-deket, lu mandi dulu. Jangan deket-deket, mandi dulu, bau babi minimal. No. Tuhan kita, Bapa kita. Ketika engkau berteriak, Tuhan, tolong aku. Tuhan tuh berlari mendapatkanmu. Tuhan gak peduli kau baunya kayak apa. Tuhan akan tolong. Kenapa? Karena kita imamat yang raja. Tuhan memandang kita, Tuhan memilih kita. Yang ketiga, apa status kita? Yang ketiga dikatakan bahwa bangsa yang kudus. Oke, kalau begitu kita orang kudus. No, bukan kita orang Semarang. No. Saya mau tanya nih, sama di sini yang kudus angkatan. Bukan orang kudus ya, bukan kota kudus. Yang kudus angkatan. Ini rupanya masih ada salah persepsi. Kudus itu bukan hanya berarti suci. Kudus itu berarti dikhususkan, dipisahkan. Itu kudus. Contoh, Mas Budi ini ngobrol-ngobrol dengan majelis, ya, sudah mau dibeli mic baru, ya. Nah, mic baru ini Mas Budi sudah punya rancangan. Rancangannya apa? Engkau satu mic ngomongnya ya. Tak kasih tulisan pengkhotbah. Dan di mic ini kok khusus buat yang khotbah. Berarti mic-nya itu nanti akan dikhususkan, dipisahkan, ya. Maka mic itu jadi mic kudus, gitu. Paham? Bukan berarti mic-nya suci, bersih, tanpa noda, ya toh, nggak ada bakterinya, bukan, ya. Tapi mic-nya ini dikhususkan untuk pengkhotbah, khusus ditaruh di sini. Itu rancangannya Mas Budi. Ya. Saya mau tanya, kalau sudah tahu kudus itu bukan berarti suci, siapa di sini yang kudus? Sudah lumayan kan? Ya. Kalau kita bicara suci, saya tahu, angkat tangan di sini tuh, aku ijake dusone itu. Ya saya tahu, tapi kita ini bangsa yang kudus. Kita ini orang yang dikhususkan. Kita dipisahkan, makanya engkau tidak sama dengan dunia ini. Tuhan bilang begitu. Kenapa? Karena kita dipisahkan. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Harus lebih baik. Ketika orang berkata, aku mengasihi, Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi aku, apalah dosamu? Bukankah pemungut cukai bisa lakukan itu? Bukankah orang berdosa, bukankah orang dunia bisa lakukan itu? Apa? Mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu gampang. Tuhan bilang begitu. Standar kita harus lebih. Mengasihi siapa? Mengasihi suami. Oh, ya sama sih Bu. Kasih suami, mengasihi musuh sama enggak ya? Enggak bercanda ya. Mengasihi musuhmu. Coba bayangin. Ya, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Itu standar itu. Karena apa? Kita beda. Kita khusus. Kita istimewa. Bukan berarti kita suci, tapi kita istimewa. Maka dari itu banggalah. Dan yang terakhir dikatakan, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang keempat, kita disebut umat kepunyaan Allah. Harga sebuah barang tidak hanya dari materialnya saja, tidak hanya kapan dan di mana dia ada, tapi yang lebih penting juga punya siapa.
Saya pernah ke satu museum, dijaga ketat museumnya itu. Ada satu kotak kaca, di dalamnya ada pedang. Tulisannya nisor, pedangnya Nabi Muhammad. Dijaga. Padahal kalau ya pedangnya biasa ya, pedangnya biasa aja. Tapi karena yang punya Nabi Muhammad, itu ada di Turki, ya, di Istanbul. Ya, ada museum isinya pedangnya Nabi Muhammad. Ya, karena ini punyanya Nabi Muhammad, dijaga orang. Sampai dijaga 24 jam. Ada CCTV, ada penjaganya, nggak tahu ada apa lagi yang mereka taruh di situ. Tapi barang itu jadi berharga lebih dari yang sewajarnya karena ini milik siapa? Nah, mungkin kalau saya punya kaos, mungkin kalau saya jual dikasih aja nggak ada yang mau ya. Ya kalau Budi Bud ya kan beli kaos ya kurang cukup film berapa rasudi gitu. Karena kaos saya. Coba bayangin kalau Ronaldo, pemain bola Ronaldo ya. Pemain bola Ronaldo habis main bola kaosnya dilepas diberikan kepada Budi. Wah, satu kumbau saya. Ya, pasti sama penggemarnya, kaos ini akan dipajang, disimpan, dijaga. Bukan gara-gara kaosnya, tapi karena kaos ini milik siapa? Ronaldo. Dipakai waktu Piala Dunia. Wah, ya. Hei, kita ini milik Tuhan. Ya, kita ini milik Tuhan. Jangan main-main. Bahkan firman Tuhan bilang kita ini disebut anak-anak Allah. Ya. Mungkin kau berkaca dan menilai dirimu rendah. Mungkin kau berkaca dan melihat perutku dulu tak begini. Ya? Mungkin nyanyinya lagunya Yamaha semakin di depan gitu. Ya, mungkin kau melihat aku keriput tambah banyak. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kau berharga. Bukan karena kau gak keriput, engkau cantik, engkau kaya, bukan karena itu. Engkau berharga karena engkau milik Tuhan. Engkau berharga karena engkau miliknya Tuhan. Dan ternyata 4 julukan untuk gereja, untuk orang percaya, untuk kita itu sebetulnya bukan original milik kita. 4 tadi, coba kita buka di Keluaran 19 ayat 6. Keluaran 19 ayat 6 berkata, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah, imam yang rajani, gitu? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kudus tadi ya. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi milik siapa? Israel ya. Coba Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih. Tadi kan dipilih juga kita, ya. Oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya, untuk jadi miliknya Allah. Jadi 4 tadi sebetulnya punyanya Israel. Tapi Petrus mengatakan bahwa kita sekarang itu seperti Israel. Kenapa bisa begitu? Karena Israel menolak
juru selamat. Israel nggak mau keluar dari gelap menuju terang, nggak mau. Karena itu Tuhan sudah, kalau nggak mau ya sudah, saya akan berikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya kita wong Jowo dapat keselamatan. Makanya kita wong Ambon ya, dapat keselamatan. Orang Chinese, orang India dapat keselamatan. Israel tidak lagi istimewa. Kita yang istimewa. Israel masih istimewa dalam hal sejarah. Nanti siang saya terbang ke Jakarta dan nanti malam saya lanjut ke Israel. Saya selalu bilang kepada peserta, orang Israel tidak lagi istimewa secara rohani. Yang istimewa secara rohani siapa? Kita. Jadi orang asal melu-melu Israel, sok-sok jadi Israel. Ya. Setelah pulang dari Yerusalem, ketemu orang Shalom Aleichem Beshet Hamasiyah. Waduh, gile ya. Ya boleh sih, boleh. Silakan aja ya. Silakan aja mau bilang begitu. Terus mulai bawa shofar. Ya tahu shofar enggak? Shofar itu sangkakala dari tanduk. Ya. Mau dibawa ke gereja gitu ya. Kita lagi nyanyi-nyanyi. Saya pernah itu di satu gereja karismatik. Lagi nyanyi enak-enak di belakang tuh nyalain shofar. Toet, astaga itu. Ini ngapain gitu ya? Ya Tuhan loh, kita ini lebih istimewa dari Israel. Ya. Terus merasa bingung, aku ora tau ning Israel, ora apa-apa. Ya percayalah, walaupun Anda nggak pernah ke Israel, Anda lebih istimewa dari Israel. Ya. Tapi kalau mau bicara sejarah ya memang mereka yang punya. Ya. Oh Tuhan Yesus ya turun ya ngono, orang bukan tidur di Simongan, tidurnya di Bethlehem, tidurnya di Nazaret. Sejarah memang ada, mereka memang istimewa di dalam sejarah, tapi rohani. Firman Tuhan sudah jelas, apa yang tadi milik Israel diberikan kepada gereja, diberikan kepada kita. Untuk apa? Kembali ke 1 Petrus 2 ayat 9. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini tujuannya. Ya. Kenapa sih kita dikeluarkan dari kegelapan menuju terang? Kenapa sih kita jadi imam? Kenapa sih kita dikuduskan? Semua supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Ini tentu bicara ini luas, tapi saya mau ambil perikop satu saja. Mulai dari mana? Ya. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar mulai dari mana? Minggu lalu saya sudah sampaikan ada 3 hal yang jadi penghalang. Ya. Masalah hati Bapa, masalah berkorban, masalah saya lupa ya. Berkorban, hati Bapa, sama masalah kelakuan. Gitu? Kadang-kadang kelakuan orang Kristen lebih brengsek daripada orang bukan Kristen. Ya, saya nggak mau bahas itu. Tetapi saya harap minggu yang lalu sudah paham bahwa kita harus punya unsur-unsur yang penting itu sebelum kita melayani atau memberitakan firman Tuhan. Tetapi kembali di sini kita bicara kenapa kita dipanggil. Rupanya ini jawabannya untuk memberitakan perbuatan yang besar. Ini bicara tentang penginjilan, setuju? Problemnya adalah mulai dari mana? Saya bilang mulai dari profesimu. Saya baca kisahnya Paulus. Paulus itu bekerja ya, jadi apa? Tukang tenda, betul ya? Bikin tenda ya Pak ya? Pak Paulus ini bikin tenda. Kemudian dia ketemu sama Aquila dan Priscilla. Saya pernah bahas ini di gereja ya.
Aquila dan Priscilla sama-sama tukang tenda, satu profesi. Awalnya ketemu karena satu profesi. Setelah itu apa? Alkitab mencatat Paulus berkata, salam buat Aquila dan Priscilla, rekan sekerjaku di dalam Tuhan. Awalnya mungkin hanya rekan kerja biasa. Awalnya mungkin kalau Paulus dapat tender agak banyak gitu ya, Paulus jawil Aquila dan Priscilla, aku rewangi gitu. Nah, sama-sama tuh kan tenda. Ya ayo kita selesaikan bisnis ini bareng. Awalnya di situ. Tapi ternyata Paulus bisa membuat Aquila dan Priscilla menjadi rekan sekerja. Anda yang jadi guru, sampaikan kabar sukacita ini kepada sesama guru. Anda yang jadi pengusaha, pasti Anda punya banyak link. Sampaikan itu di dalam dunia usaha. Ayo kita lakukan perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya perjamuan kudus. Bagaimana Tuhan sudah menebus kita. Sampaikan itu. Urusan mereka mau dengar atau tidak, itu urusan nomor 2. Yang penting sampaikanlah, beritakanlah perbuatan yang besar. Dan tentu kita di sini di gereja ini adalah wadah kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Di sini Mas Uu menguatkan saya menguatkan Mas Budi, Mas Budi menguatkan Mas Firman. Untuk apa kita dikuatkan? Setelah keluar dari pintu itu, kita siap memberitakan Injil. Kita siap memberitakan bagaimana besarnya Allah kita. Kita di dalam gereja bicara atau menyanyi Allah kita heran dan besar. Iya. Tapi pernahkah kau sampaikan itu di luar tembok gereja? Atau cuma kau nyanyikan di gereja doang? Aku nyanyi Yesus Tuhan dan Allah kami hanya di sini? Atau kau berani lakukan itu juga di luar? Mulailah dari apa yang kau kerjakan saat ini. Mulai dari profesi. Ada banyak hal yang akan Tuhan buka dari situ. Khotbah saya sudah selesai, tetapi mumpung saya ada mic di sini, saya mau sampaikan satu hal. Minggu lalu kita bicara tentang perilaku kita juga jangan sampai tidak mencerminkan kasih Tuhan. Saya sudah WA di grup Condro, tapi mungkin ada beberapa yang belum masuk WA grup. Hari Rabu kemarin, Rabu atau Kamis ya? Kamis kayaknya ya. Hari Kamis kemarin kami mendengar berita Gereja Isa Al-Masih Ngendurit, atapnya roboh. Ya, saya sudah kasih foto-fotonya di WA grup dan majelis ingin kita berikan bantuan untuk mereka. Ya, maka dari itu nanti akan ada kotak khusus di belakang sana, peduli dia Ngendurit. Saya harap kita bisa berpartisipasi. Jangan mulai dari hal yang besar. Jangan mulai, saya mau dikirim ke Wamena. Ini kono dolungo kemerono ya. Saya mau menginjili di Wamena Tuhan, ya. Sisihkan dulu uangmu. Ya, untuk dia itu. Berapapun yang terkumpul nanti akan disampaikan kepada Kiai Ngendurit. Hari ini ya, nanti Pak Firman ya akan mengkoordinir karena beliau ini ketua Peldia.
Saya berharap jemaat Gereja Borkusumo bisa ikut andil. Sekali lagi, ini baru langkah kecil. Kalau kau bisa berikan sedikit berkatmu untuk dia menurin, itu baru langkah kecil. Tuhan meminta kita untuk memberitakan Injil. Itu berarti memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Amin.